Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu ya. Semoga tetap semangat dalam pembelajaran daring. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita, selalu melindungi kita. Baik, anak-anak semua, materi kita akan membahas tentang hubungan antara kelangkaan dengan permintaan, penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita berlangsung lancar. Kita doakan kepada teman-teman kalian yang belum bisa mengakses pembelajaran secara prime time, mungkin baru sakit atau tidak enak badan. Kita doakan semoga sehat, segera sehat dan bisa belajar dengan baik. Baik, anak-anak bisa menyimak materi ini pada buku paket halaman 171. Pada pertemuan sebelumnya tentang peran kewirausahaan dan membangun ekonomi dalam membangun ekonomi Indonesia. Pada pertemuan yang kemarin, sekarang kita membahas tentang hubungan antara kelangkaan, permintaan, penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Kelas 1 semester 2. Tujuan pembelajarannya adalah harapannya santri dapat menjelaskan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, mind map, peta konsep yang kita pelajari nanti apa saja isinya? Isinya yaitu 1. Penyebab kelangkaan itu apa? Yang kedua adalah peranan keterkaitan pasar dengan distribusi, dan yang ketiga peran pasar bagi perekonomian. Nah, ini tipe ya, maaf. Perekonomian nasional. Maksudnya itu. Baik, kita mulai. Penyebab kelangkaan. Nah, penyebab kelangkaan. Kelangkaan itu persoalan ekonomi yang paling mendasar, ya kan? Dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Nah, kelangkaan ini ada karena orang ingin memiliki lebih banyak barang atau jasa yang ada pada sistem pengelolaan dari sumber daya yang dikelola. Nah, penyebab kelangkaan itu apa? Nah, ini penyebab kelangkaannya adalah yang pertama, perbedaan letak geografis, sehingga sumber daya alam tersebar itu tidak merata. Nah, ada daerah yang punya SDA, bahkan daerah tersebut subur. Nah, dan daerah yang kurang memiliki potensi sumber daya alam atau bahkan daerah tersebut kurang subur. Jadi macam-macam. Ada yang subur, ada yang enggak, ada yang punya barang tambang, ada yang enggak. Nah, ini perbedaan letak geografis yang berpengaruh pada sumber daya alam. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang. Nah, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Gitu. Kemudian keterbatasan kemampuan dalam memproduksi barang ya. Jadi produsen itu memiliki keterbatasan dalam memproduksi barang. Terus yang terakhir adalah perkembangan teknologi yang tidak sama. Nah, beberapa di negara maju perkembangan teknologinya cukup cepat. Nah, tapi di beberapa negara yang lain berkembang atau malah lebih rendah, miskin, justru perkembangan teknologinya itu lambat. Nah, ini perbedaan penguasaan teknologi. Kemudian kita lanjut ke keterkaitan antara pasar dan distribusi. Nah, terkaitannya apa? Ini yang pertama, mempermudah konsumen
untuk memperoleh barang konsumsi. Nah, dengan adanya pasar dan distribusi, barang dan jasa yang dihasilkan produsen itu dapat dinikmati oleh konsumen, baik melalui pasar tradisional maupun maupun modern. Pasar tradisional maupun modern. Itu peranan keterkaitan dengan distribusi. Kemudian yang kedua, membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Nah, dengan adanya pasar, barang-barang itu dapat disalurkan kepada konsumen. Nah, proses penyaluran akan membuat harga itu relatif stabil. Nah, kalau nggak ada pasar ya susah cari barang. Kalau barangnya susah dicari, harganya mahal. Nah, naiknya harga barang, nah itu biasanya dipengaruhi oleh karena langkanya barang. Tuh, langkanya barang yang di pasar juga dipengaruhi oleh lancarnya distribusi. Gitu. Jadi apabila distribusinya lancar, nah, barang tersedia, maka harga stabil. Kemudian ketiga, produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Nah, ini keuntungan bagi produsen dengan adanya pasar dan distribusi akan mempertahankan penjualan. Akhirnya penjualannya stabil. Nah, penjualan ini akan mempengaruhi keuntungan yang diperolehnya. Begitu. Sedekat ini ada yang mau ditanyakan? Anak-anak bisa bertanya atau mengajukan pendapat di kolom komentar. Kalau tidak ya langsung bisa japri ke nomor WA saya. Dan kita lanjut. Bagi perekonomian nasional, peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan itu apa saja? Nah, ini. Satu, peranan bagi konsumen. Nah, peran bagi konsumen itu dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar. Semakin luas pasar, semakin mempermudah konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan. Kedua, bagi produsen. Bagi produsen, ya dapat menawarkan hasil produknya di pasar, sehingga pasar dalam hal tempat penjualan sekaligus tempat promosi bagi produsen. Nah, lewat pasar ini ya produsen dapat mengembangkan usahanya. Kemudian peran bagi pembangunan. Peran bagi pembangunan karena pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diperlukan dalam pembangunan. Nah, pasar itu mendorong pembangunan daerah-daerah. Selain itu, pasar dapat menambah pendapatan daerah. Nah, pasar tradisional berarti otomatis juga menghasilkan PAD, pendapatan asli daerah. Kemudian peranan pasar bagi SDM. Nah, apa itu? Tenaga kerja, menyerap tenaga kerja. Itu. Semakin luas pasar, semakin luas pembukaan kesempatan kerja, dan artinya menyerap tenaga kerja, akhirnya mengurangi pengangguran. Nah, begitu. Apa kesimpulannya dari pembelajaran kita? Nah, kesimpulannya adalah ketersediaan sumber daya antar daerah itu tidak sama karena perbedaan tadi. Nah, ada sebagian daerah yang kelebihan, ada yang malah kekurangan. Nah, untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita harus bijaksana, harus memanfaatkan sumber daya tersebut dengan baik. Nah, kalau berada pada daerah yang subur, berada pada daerah yang sumber daya alamnya melimpah, ya jangan dibuang-buang, jangan dirusak. Nah, menjaga kelestarian, menjaga lahan agar tetap subur dan menjaga keseimbangan ekosistem. Artinya adalah anak-anak semua harus mencintai lingkungan, harus mencintai alam. Konkretnya apa? Nggak usah buang sampah sembarangan. Konkret itu. Konkret. Paling konkret. Makan permen, ya. Bungkusnya jangan langsung dibuang, disimpan dulu di kantong, di tas, nanti ketemu tempat sampah baru dibuang. Ya, begitu. Begitu kira-kira anak-anak semua. Semoga bermanfaat pembelajaran kita yang singkat ini. Tetap baca-baca buku paketnya, bisa nanti membaca materi yang saya berikan, yang sudah saya buat, materi PDF bisa di download buat menambah bacaan, atau bisa membaca dari referensi lain, dari browsing-browsing boleh silahkan. Begitu ya, anak-anak semua tetap semangat,
tetap selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokoler kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, selalu jaga jarak. Nah, pergi-pergi, pulang ke rumah sebelum berkumpul dengan keluarga, cuci tangan, bajunya masuk kotoran, kemudian mandi, baru bisa bertemu bercengkrama dengan keluarga. Jadi menjaga diri sendiri berarti otomatis juga menjaga orang lain. Oke. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.